Bikin usaha ataupun bisnis, tapi modalnya ngutang dari bank. Apakah salah, Mas? Menurut saya nggak salah, teman-teman. Buat Anda semua, khususnya mungkin yang masih muda, takut caranya ngutang itu gimana sih, Mas? Ini banyak banget yang ditanyakan ya. Saya sebenarnya sih pengen bikin usaha dan bisnis, modalnya ngutang dari bank. Tapi cara ngomong ke banknya gimana? Ya, banyak banget teman-teman saya yang mungkin usianya itu masih 20-an, ya. Itu pengen sebenarnya dapat modal dari bank tapi ngomongnya gimana gitu, banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya ingin sampaikan ya, khususnya buat Anda yang mungkin perintis, itu jangan takut ketika Anda tidak memiliki modal ataupun backingan apapun mengenai dana ya. Jadi di sini tentang keberanian saja. Karena ya ketika Anda terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja ya, cukup tapi tidak ada modal untuk ketika Anda ingin berkreasi atau berkeinginan untuk membangun sebuah usaha, bisnis, ataupun Anda ingin jualan, ya, nggak ada modalnya seperti itu. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, yaitu Anda sebagai pekerja nabung dulu. Sisihkan uang dari gaji Anda sebagian, kemudian jika sudah cukup, Anda bisa modalkan untuk membuka sebuah usaha ataupun bisnis. Tapi ada juga yang dengan cara berhutang terhadap bank melalui KUR. Karena kita sudah disediakan fasilitas oleh negara tentang program KUR. Dan mohon maaf sekali lagi, ini saya tidak mengajarkan mengenai riba dan lain sebagainya. Ini konteksnya di luar dari itu pembahasan ini, mohon maaf sekali. Hal ini saya sampaikan mengenai realitas saja dan nasional saja, teman-teman. Jadi ketika Anda ingin berhutang terhadap bank, itu Anda berani saja nggak apa-apa. Caranya gimana sih, Mas? Oke. Jadi Anda datang saja ke kantor bank yang ingin Anda ngutang ya, teman-teman. Jadi misal Anda mau ngutang di kantor bank mana, BRI, Mandiri, BCA, dan lain sebagainya. Anda datang saja ke sana, kemudian sampaikan ya. Cara nyampaikannya gimana ya, Mas? Saya sebenarnya itu introvert, takut ditolak, takut diketawain, takut nggak diterima ya. Karena sebagian orang, sebagian teman-teman itu juga kemarin DM di email saya, bahkan ada yang WA di IG juga ya. Itu kendalanya di situ teman-teman ya. Saya sebenarnya ada loh Mas kemauan untuk membuat sebuah usaha ataupun bisnis, modalnya ngutang dari bank, tapi saya malu Mas. Cara ngomongnya itu gimana ke banknya itu ya. Jadi Anda datang ke kantor banknya, kemudian Anda ngomong langsung ke bagian resepsionisnya ya, ataupun kan biasanya bank itu kan ada satpamnya teman-teman. Pak, mohon maaf Pak, saya ingin mengajukan pinjaman. Kalau sama satpam pasti dibantu ke resepsionis. Oh, iya Mas, iya Mbak, iya Kak, iya Bang. Ke resepsionis aja, kemudian Anda sampaikan hal yang sama. Mbak, Mas, saya ingin mengajukan pinjaman melalui KUR. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, tidak semuanya pinjaman itu harus menggunakan jaminan ya, atau entah BPKB, sertifikat macam-macam ya teman-teman. Tidak menggunakan jaminan itu melalui KUR ya, dari 100 juta ke bawah. Anda sampaikan saja, saya ingin mengajukan pinjaman senilai 50 juta, semisal seperti itu. Untuk apa? Ya, Anda bicarakan saja, saya ingin membuat usaha ini, atau Anda mungkin sudah memiliki usaha tapi kecil ya. Saya ingin menambah modal untuk mengembangkan usaha saya. Itu pasti akan diterima. Dan sekali lagi untuk KUR ini di bagian bunganya itu menurut saya itu kecil sekali teman-teman ya. Jadi jangan takut bahwasanya misalnya kita hutangnya 50 juta, nanti ketika kita angsur menjadi 100 juta itu tidak teman-teman. Itu bunganya sangat kecil sekali dan fair menurut saya. Kalau teman-teman menjadi seorang pengusaha atau pembisnis awal, berhutang di KUR itu menurut saya masih relevan ya, tidak memberatkan. Dibanding menurut saya, Anda harus bekerja dulu selama 5 tahun untuk menabung. Nah, mending Anda berhutang saja terhadap KUR, kemudian Anda angsur selama 5 tahun itu jauh lebih ringan. Sembari Anda mengembangkan usaha Anda, sembari Anda mengangsur dari
cicilan dari kur tersebut. Hanya dari keberanian saja teman-teman ya. Ini saya bukan mengajari masalah riba dan lain sebagainya, tapi ini adalah realita kehidupan. Banyak teman-teman di usia 20 tahun itu banyak sekali yang menyalahkan beberapa pihak. Mulai dari keluarga yang ekonominya biasa-biasa saja, padahal dia ada keinginan untuk membangun sebuah usaha. Kemudian menyalahkan dari pemerintah, wah sekarang cari uang susah ini dan itu karena pemerintahnya si A, gubernurnya si C, bupatinya si D, itu nggak perlu teman-teman. Sebagai anak muda ini kita harus tetap semangat ya, walaupun dengan jalur-jalur yang kira-kira seperti ini. Ini tidak salah ya, ini manusiawi, ini hal yang lumrah sebagai manusia yang ingin merubah nasibnya teman-teman. Teman-teman bisa dicoba cara-cara yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sudah 7 menit Anda menemani saya ngobrol ya. Anggap saja saya sedang ngobrol dengan teman-teman. Ketika Anda ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Pasti saya akan jawab. Kemudian jika Anda ingin tanya di Gmail, Anda bisa cek link di deskripsi, itu Gmail saya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.